Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku, siswa-siswiku yang solih-solihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, rizki kita, keluarga kita diberikan rizki yang barokah. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, sehat walafiat fid dunya wa dunya wal akhirah. Anak-anakku, siswa-siswiku, sebelum kita masuk pembelajaran seperti biasa kita berdoa bersama. Mari ikuti Pak Baihaqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما طيبا واجعلني من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Mari disimak video pembelajaran dari Pak Baihaqi. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, kita akan memulai pembelajaran hadis tentang persaudaraan, pelajaran ke-12 ya. Langsung saja kita mulai. Perlu kalian ketahui yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa diharapkan dapat memahami arti dan isi kandungan hadis tentang persaudaraan dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan bermain peran dan melakukan latihan, siswa dapat menghafal hadis tentang persaudaraan dengan lancar. Jadi menghafal hadisnya ya. Kemudian yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat mengkomunikasikan isi kandungan hadis tentang persaudaraan dengan baik dan benar. Oke, mari kita masuk ke materi hadis tentang persaudaraan. Ayah mengamati. Coba kamu perhatikan bagaimana satu bangunan bisa berdiri kokoh. Pasti adanya bahan-bahan yang saling melengkapi. Bahan-bahan tersebut adalah pasir, semen, batu, bata, kayu genting, dan bahan-bahan lainnya. Mustahil dengan pasir saja bisa berdiri satu bangunan yang kokoh, atau batu saja bisa tegak satu bangunan yang kuat. Jadi seperti sekolahan ya, kita bayangkan sekolahan SD Raden Patah itu tidak mungkin berdiri di atasnya genteng saja ya, pasti saling melengkapi. Jadi seperti itulah gambarannya seorang mukmin ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi pada materi ini. Membaca hadis tentang persaudaraan. Pernahkah kamu mendengar kata persaudaraan? Apakah persaudaraan itu? Bersaudara itu indah. Permusuhan membuat hati resah. Oleh karena itu ciptakan suasana aman dan damai lewat hidup bersaudara. Setiap muslim bersaudara. Dia tidak akan mencari kesalahan dan aib orang lain. Seorang muslim akan menutupi kesalahan dan aib orang lain. Seorang muslim tidak senang permusuhan. Dia senang persaudaraan. Dia akan hidup saling menolong. Mustahil seorang manusia hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Nah ini ya, untuk makan dia membutuhkan petani, untuk berpakaian dia membutuhkan penjahit, untuk mempunyai rumah dia membutuhkan tukang. Sungguh
manusia tidak mungkin hidup seorang diri, dia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Untuk menjaga keharmonisan dengan orang lain dalam hidupnya, persaudaraan harus dijaga. Seperti gambar di buku kalian itu, gambar 12.1. Tujuan utama persaudaraan adalah untuk saling bekerja sama dan tolong menolong. Itu seorang siswa bergandengan dengan siswa yang lainnya, bercakap-cakap dengan siswi-siswi yang lainnya. Seperti itulah persaudaraan seorang muslim ya. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya sebagai berikut. Ini hadisnya ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan, rawahu Muslim ya. Jadi dari Abi Musa radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'mini, jadi mukmin satu dengan yang lainnya, kal bunyani, seperti bangunan ya, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dhan, jadi memperkuat dan satu dan lainnya, jadi saling bekerja sama mungkin satu dengan yang lainnya itu ya. Itu adalah hadis dari Rasulullah SAW. Oke, dilanjut. B. Menerjemahkan hadis tentang persaudaraan. Nah, ini tadi kalian harus tadi kan tujuan pelajarannya adalah menghafal. Salah satunya adalah ada terjemahannya juga. An itu dari Abi Musa qala berkata, qala Rasulullah bersabda, al-mu'minu orang mukmin lil mu'mini dengan mukmin yang lain kal bunyani seperti bangunan, memperkuat. Yasuddu itu memperkuat, ba'duhu sebagian, ba'don sebagian yang lainnya. Jadi nanti bisa langsung dari Abi Musa berkata Rasulullah SAW, orang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan, memperkuat sebagian dan sebagian yang lainnya. Seperti itu. Nanti kalian bisa melihat buku kalian sendiri atau melihat YouTube Pak Baihaqi, bisa dilihat berulang-ulang. Oke, dilanjutkan. Nah, ini terjemahannya langsung ya. Terjemahan hadis tentang persaudaraan. Berikut ini terjemahan hadis tentang persaudaraan secara lengkap. Baca dan pelajarilah dengan seksama. Dari Abu Musa radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sabda itu sama dengan mengucapkan ya, orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagiannya memperkuat atau memperkokoh sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Itu adalah terjemahan dari hadis tentang persaudaraan. Isi kandungan hadis tentang persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah ya, dahulu saling bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, disatukan oleh Allah sehingga dengan karunia Allah kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Quran surat Ali Imran juz 3 ya, ayat ke-103. Nah, itu adalah kalian bisa melihat firman Allah itu dulu zaman jahiliyah itu seperti itu ya, bermusuh-musuhan, saling membunuh, saling bertengkar, tapi Allah yang menyatukan ya. Persaudaraan merupakan nikmat yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup terasa damai dan indah, tidak ada musuh, tidak saling iri dan menjatuhkan. Semuanya terasa nikmat. Hidup tidak membayang-bayangi oleh ancaman orang lain. Jadi damai ya, hidup terasa nyaman, nggak ada permusuhan. Nah, seperti ini di gambar buku kalian, gambar 12.2. Salah satu hikmah menjalin persaudaraan adalah hidup menjadi damai tanpa permusuhan. Jadi saling bercanda, saling ngobrol, saling tukar pendapat, tukar ilmu. Jadi bisa bertanya-tanya permasalahan yang kita hadapi. Seperti itu ya. Rasulullah SAW dalam hadis di atas menegaskan kuatnya persaudaraan sesama mukmin itu seperti kuatnya
satu bangunan, coba lihat bagaimana satu bangunan bisa berdiri kokoh. Nah, jadi kita disuruh bayangkan ini ya, pasti adanya bahan-bahan yang saling melengkapi. Bahan-bahan tersebut adalah pasir, semen, batu, bata, kayu, genteng, dan bahan-bahan lainnya. Mustahil dengan pasir saja bisa berdiri satu bangunan. Pasir saja tidak bisa pastinya ya, yang kokoh, atau batu bata saja bisa tegak satu bangunan yang kuat. Pasti mustahil memang ya. Dengan demikian pula seorang mukmin jika dia sendirian maka akan menjadi lemah, mudah roboh dan hancur. Namun jika ia bersaudara, bergabung dengan mukmin lainnya, maka akan menjadi kuat dan tidak mudah hancur. Jadi ini adalah menggambarkan kita kalau sendirian ya, kita sedang membutuhkan potong rambut, nggak mungkin kita potong sendiri, tapi kita datang ke tukang potong rambut untuk membantu memotong rambut kita. Jadi seperti itu, sama semuanya. Kita butuh pakaian, kita datang ke penjahit atau kita ke toko pakaian untuk mendapatkan baju yang sesuai dengan ukuran kita. Jadi kita ini saling membutuhkan ya. Jadi seperti itu. D. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan persaudaraan sesama mukmin. Jadi ini. Nah, ini ada tabel ya. Di buku kalian juga ada itu, di kitabnya. Ada tabel nomor 1 sampai 9, perilaku positif dan perilaku negatif. 1. Mengucapkan salam. Ini yang negatif, masa bodoh, cuek. Jadi perilaku positifnya adalah mengucapkan salam ketika bertemu seorang muslim yang lainnya. Yang kedua, wajah berseri dan senyum ketika bertemu. Nah, ini perilaku negatifnya cemberut dan bermuka masam. Jadi kalau ketemu sama temannya itu dia nggak mau senyum, nggak mau menyapa. Ini adalah perilaku negatif ya. Negatif itu yang nggak baik ya. Kemudian 3, menolong sesama dari kesulitan. Kemudian perilaku negatifnya membiarkan kesulitan orang lain. Jadi ada tetangganya yang membutuhkan bantuan, dia tidak mau membantu. Nah, ini adalah perilaku negatif. Yang keempat, perilaku positif, memberi makan fakir miskin. Kemudian perilaku negatif, membiarkan fakir miskin kelaparan. Naudzubillah ya. Pasti kalian sudah paham. Ada orang yang mengemis, itu harus kita kasih ya. Karena apa? Karena mereka membutuhkan, lebih membutuhkan daripada kita ya. Kemudian yang kelima, mengajarkan ilmu yang didapat, kemudian menyembunyikan ilmu. Nah, kalau kita dapat ilmu banyak, kita bisa berbagi ilmu, berbagi manfaat kepada muslim yang lainnya. 6, mengajak menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, yang perilaku negatif, malas mengajak mengaji, tambah biasanya di warkop, wifi-an, main HP, terus main-main terus. Ini adalah perilaku negatif ya. Kemudian yang ketujuh, bersyukur saudaranya mendapat nikmat. Jadi hasad, iri, dengki. Jadi saudaranya dapat hadiah, saudara yang lainnya iri. Nah, ini nggak boleh ya. Ke-8, segera meminta maaf apabila bersalah. Perilaku negatifnya gengsi, tidak mau minta maaf ya. Kemudian 9, memaafkan kesalahan orang lain dan lapang dada. Ya, perilaku negatifnya tidak mau memaafkan dan pendendam. Ini harus kita hindari ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita simak pada video ini mendapatkan tambahan ilmu, pengetahuan, mendapatkan keberkahan dalam pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa-siswi yang sholih-sholihah, mudah-mudahan dari tayangan video tadi kita mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan tambahan pengetahuan dari Pak Baihaqi. Mudah-mudahan bermanfaat sampai kalian dewasa kelak. Mari seperti biasa, sebelum ditutup kalian bisa mencatat apa sekiranya dari materi Pak Baihaqi tadi yang sekiranya penting. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa menjawabnya dengan mudah ya.
Mari bersama-sama membaca doa kafaratul majlis sebelum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.